Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Sulaiman, teman-teman. Semoga dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, atas limpahan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah masih berikan kita kenikmatan, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam tentunya, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang kita tidak bisa menghinggakannya karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan pada kita. Semoga kita tergolong hamba-hambanya Allah yang terus pandai bersyukur. Shalawat serta salam tak lupa pula kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan kita semuanya, manusia mulia yang telah membawa risalah Islam hingga kita kemudian mengenal Islam. Pastikan Islam ini terus ada dalam dada kita, terus mengisi ruang hidup kita, terus menjadi kepemimpinan berpikir kita, dan berharap sampai akhir hayat kita dalam kondisi Islam dan tentunya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, insya Allah rahmati Allah SWT masih bersama kami di channel YouTube Yuk Ngaji Klaten. Pastikan teman-teman yang belum like, komen, subscribe, dan tentunya share, yang semoga kajian-kajian online ini bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan tentunya menjadi wasilah kebaikan bagi semuanya. Lagi-lagi menjadi pengingat bagi kami pribadi untuk kemudian lebih baik lagi, karena kita semuanya ingin kemudian lebih baik dan lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, masih melanjutkan di pembahasan kemarin teman-teman, dewasa itu pilihan. Kemarin sudah kami sampaikan bahwasanya siap gak siap tatkala kemudian Allah menganugerahkan kepada kita, mengaruniakan kita umur yang panjang, dan berharap kita seperti itu, pengen umur yang panjang. Maka siap gak siap, mau gak mau, dewasa itu adalah perjalanan hidup kita yang harusnya kita lalui, yang harusnya terus kita jalankan. Maka dewasa itu adalah pilihan, bukan sebuah kemudian ya ini pilihan mau nggak mau yang harus kita pilih. Lagi-lagi semuanya pengen umur yang panjang, tapi pastikan semoga kita semakin tambah taat. Kemarin sudah kami sampaikan bahwasanya ketika berbicara dewasa itu ukurannya bukan kemudian sudah ada jakun kan gitu kan ya, sudah berjenggot, sudah suaranya sudah gede, badannya sudah makin bongsor kan gitu. Enggak teman-teman. Tapi dalam Islam jelas ukuran remaja itu, ukuran dewasa itu tatkala kemudian seseorang itu sudah balik. Dan ketika balik maka seseorang itu sudah ada pertanggungjawaban tersendiri. Nah, pada kesempatan hari ini di part kedua, dewasa itu adalah pilihan, akan kita bahas selanjutnya. Lalu bagaimana? Ukurannya apa? Ukuran ketika balik itu maka batasannya adalah akal. Nah, lagi-lagi akal pikiran teman-teman. Karena dengan akal pikiran inilah, hanya akal pikiran inilah yang kemudian Allah karuniakan kepada manusia. Berbicara balik maka berbicara batasan akal. Maka kemarin disampaikan juga di dalam salah satu hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, yang itu nanti menghantarkan seseorang mengambil sebuah pilihan-pilihan tadi, bahwasanya ketika sudah balik di situ akan dimintain pertanggungjawaban. Pena malaikat itu akan diangkat pada 3 kondisi orang, ya ini ketika orang itu gila sampai dia berakal, orang itu tidur hingga dia bangun, dan tentunya anak kecil hingga dia ikhtimam atau kemudian akil balik, sudah balik teman-teman. Karenanya di sini akal menjadi batas penentu, indikator bagi seorang yang balik. Akal pikiran yang kemudian Allah karuniakan kepada kita, dan Allah sampaikan dalam surat Al-A'raf 179, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha
walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Yang poinnya di surat Al-A'raf 179, catat tebal nih teman-teman, bahwasanya penduduk neraka jahanam itu isinya jin dan manusia. Kita bukan jin, tapi kita manusia. Siapa yang nanti akan menjadi isi atau penduduk neraka jahanam? Naudzubillah, naudzubillah. Bisa bayangin teman-teman, neraka jahanam. Ketika kita kena api sedikit saja sudah sakitnya minta ampun. Ini nanti penduduk neraka jahanam adalah jin dan manusia. Kita bukan jin, tapi kita manusia. Berarti kita salah satu penduduk neraka jahanam. Siapa itu manusia? Mereka yang punya akal, tetapi tidak dipergunakan untuk memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat suci Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Dan tiga hal ini semuanya saling berkaitan dengan akal pikiran teman-teman. Ketika berbicara akal ini sangat berkaitan dengan mata. Ketika seseorang bisa melihat dengan indera inilah, maka seseorang bisa berpikir. Dengan indera telinga inilah, maka kemudian seseorang bisa berpikir teman-teman. Maka di situ hanya manusia lah yang mempunyai tiga hal tadi. Dan terlebih ketika kita kemudian Allah karuniakan kondisi indera kita, akal pikiran kita sehat semuanya teman-teman. Tatkala kita kemudian tidak mempergunakan untuk memperhatikan hal yang tadi, akal tidak dipergunakan untuk memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah, mata tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, telinga tidak dipergunakan untuk mendengarkan tanda-tanda kebesaran Allah, maka mereka itulah penduduk neraka jahanam. Dan di situ di akhir ayat tadi Allah sampai pertegas lagi, mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih bejat. Naudzubillah summa naudzubillah. Teman-teman yang insya Allah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi stressing point kita. Lebih ke fokus ke akal pikiran tadi. Ketika seseorang punya akal pikiran, ternyata nanti akan dimintain pertanggungjawaban. Padahal di situ ketika seseorang dikasih akal pikiran, tentunya kita pengen akal pikiran kita selalu sehat. Maka ketika seseorang sudah balik, tadi tanda indikator dewasa seseorang tadi adalah balik, dan balik itu adalah akal pikiran. Maka seseorang di situ nanti berkaitan dengan amal perbuatan. Amal perbuatan bisa amal salah, bisa perbuatan amalnya amal soleh. Nah, dua poin ini yang kemudian juga menjadi penting, karena amal seseorang itu ketika kita berbuat, ketika kita menjalani kehidupan ini, itulah kemudian amal perbuatan. Dan amal perbuatan itu ada yang amal salah dan amal soleh. Amal salah itu kemudian ya tentunya mendapatkan dosa, amal soleh insya Allah mendapatkan pahala. Bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang waras, tentunya kita ingin amal-amal yang soleh, tentunya kita ingin pahala untuk kemudian kehidupan nanti, untuk kemudian ketika nanti ada pertanggungjawaban, kita pun tidak menyesal, tidak merugi, kan gitu kan ya teman-teman. Teman-teman yang insya Allah rahmati Allah SWT di sini, maka akal pikiran itu menjadi indikator batasan seseorang itu balik atau belum. Bukan karena alamiah jasmani dia semakin bongsor, dia sudah muncul jagonya, dia sudah muncul kumisnya, dia sudah suaranya sudah besar, sudah semakin beda dengan sebelumnya, bukan, tapi akal pikiran tersebut. Dan ketika seseorang sudah balik, maka akan ada pertanggungjawaban atas amal-amal tersebut. Ketika amal soleh jadi dapat pahala, amal salah jadi dapat dosa. Naudzubillah summa naudzubillah. Dan tadi dipertegas bahwasanya manusia akan manusia akan menjadi penduduk neraka jahanam ketika tidak memperhatikan tiga hal tadi. Lalu di sini
siapa sih kemudian orang-orang yang berpikir itu? Siapa sih orang-orang berakal? Allah juga sampaikan di sana teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Al-Imran 191. Siapa sih orang-orang yang berakal? Orang-orang yakni orang-orang yang mengingat Allah dalam kondisi berdiri, duduk, atau dalam kondisi berbaring, dan mereka berpikir tentang penciptaan langit, bumi, seraya berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan kami dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Ini salah satu doa yang perlu kita terus panjatkan teman-teman, karena doa bagian dari senjata kita, bagian dari doa senjata bagi seorang muslim, agar kemudian terlebih tadi untuk kemudian terhindar dari siksa api neraka, yang kita berharap ya terhindar dari itu semuanya. Karenanya teman-teman yang sudah balik, yang sekarang balik itu bukan karena wah belum nikah berarti belum balik. Banyak teman-teman di luar sana, atau mungkin sebagian teman-teman yang masih jomblo, wah kan saya belum dewasa. Enggak, ketika sudah balik, ngerti kan kemarin sudah ada batasan-batasan balik, ciri-ciri yang balik. Pastikan teman-teman yang sudah balik, yuk kita kemudian memanfaatkan waktu yang Allah berikan pada kita, karena kita pengen kemudian umur panjang dan tentunya bermanfaat, tentunya kita pengen bahagia dunia akhirat kan gitu kan. Dan tentunya perlu diperhatikan juga teman-teman, ternyata berbicara balik tadi berkaitan dengan akal pikiran. Kemarin pembahasan sebelumnya saya sampaikan juga berkaitan akal pikiran inilah yang tadi adalah berkaitan dengan baliknya seseorang atau belum. Dan ternyata merosotnya taraf berpikirnya umat ini karena kurangnya ilmu. Masih kalau kita sambungkan dengan pembahasan finding the light kemarin sangat nyambung juga. Merosotnya taraf berpikir umat ini karena kurangnya ilmu. Maka wajar kemudian kemunduran kaum muslimin terlebih. Ini bisa kita lihat dan sangat beda sekali dibanding dengan kondisi-kondisi masa kejayaan Islam. Munculnya kok ilmuwan muslim, Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Khaldun, dan banyak yang lain. Taraf berpikir umat yang semakin terus maju itu akan menjadikan kemajuan dalam kehidupannya, baik untuk dirinya dan tentunya untuk yang lainnya. Peradaban yang gemilang itu bisa dirasakan, peradaban kehidupan dalam tatanan kehidupan Islam itu bisa dirasakan waktu itu. Maka ketika kita kemudian lagi-lagi Allah karuniakan panjang umur dan kemudian kita diberikan waktu sampai usia dewasa, yuk kita kemudian isi dengan terus menambah ilmu agar kemudian meningkatnya taraf berpikir kita, menjadikan kita mulia di hadapan Allah, menjadikan kita bermanfaat bagi orang-orang sekitar, dan tentunya bermanfaat bagi negeri ini. Maka sebagai closing pada pembahasan dewasa itu pilihan, kita simak syair dari Imam Syafi'i tentang pemuda, karena saya yakin banyak pemuda di sana yang kemudian ngikutin channel YouTube kami. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i? Sesungguhnya gagalnya mempelajari ilmu karena memusuhinya. Barang siapa belum merasakan pahitnya belajar walaupun sebentar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Dan barang siapa ketinggalan belajar di masa mudanya, maka bertakbirlah untuk keempat kalinya karena kematiannya. Demi Allah, hakikat seorang pemuda adalah ilmu dan takwa. Bila keduanya tidak ada, maka tidak ada anggapan baginya. Nah, teman-teman, yang kemarin juga sudah saya sampaikan, ketika seorang pemuda tidak ada ilmu dan takwa, maka kehidupan itu tidak ada baginya. Bahasa kasarnya adalah seperti mayat hidup, naudzubillah, semua naudzubillah. Karena teman-teman,
ketika sudah balik, ketika sebelum balik kita bisa mempersiapkan untuk kemudian ya mengikuti, mempersiapkan agar kemudian membiasakan kebaikan-kebaikan, berkumpul dengan teman-teman yang baik. Berharap nanti ketika sudah dewasa kita semakin melaju kencang, kita semakin bersemangat untuk kemudian menuntut ilmu. Agar apa? Agar kita ngerti mana yang dibolehkan, mana yang tidak bolehkan, mana yang diharamkan dan mana yang kemudian diwajibkan. Karena itulah nanti penentu setiap amal kita. Dan pastinya kita ingin amal-amal kita soleh. Karena atas amal soleh kita terus berharap agar Allah menerimanya, Allah meridhoinya, yang insya Allah balasannya tentunya pahalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita terhindar dari siksa api neraka yang sangat pedih. Kurang lebihnya mohon maaf. Pastikan remaja, pastikan dewasa kita terus mulia di hadapan Allah. Like, comment, subscribe, dan share bila video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.